Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Toro yang mengajar akidah akhlak di kelas kalian. Minggu kemarin kita telah belajar akidah akhlak, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Tentu anak-anak masih ingat sifat wajib bagi Allah ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ada 20. Baik. Di antara 20 itu salah satunya ada Sami'an. Coba siapa yang masih ingat Sami'an artinya apa? Sami'an artinya yang maha mendengar. Baik, masih ingat ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan dua materi, yaitu yang pertama sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib ada 20, kebalikan dari sifat wajib yaitu sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Yang kedua yaitu kita belajar juga sifat jaiz bagi Allah. Nah, untuk itu marilah kita simak materi berikut. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. 1. Pengertian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Dan sekiranya terdapat sifat tersebut akan melemahkan derajat Allah. Sifat-sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Karena itu jumlahnya sama, yaitu sebanyak 20 sifat. Adapun jumlah sifat mustahil bagi Allah ada 20. Sifat mustahil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adam artinya tiada. 2. Hudus artinya baru. 3. Fana artinya berubah-ubah. 4. Mumazalatuhu lil hawadis artinya menyerupai sesuatu. 5. Qiyamuhu bi ghairihi artinya berdirinya dengan yang lain. 6. Ta'adud artinya lebih dari satu. 7. Ajizun artinya lemah. 8. Karohah artinya tidak berkemauan. 9. Jahlun artinya bodoh. 10. Al-maut artinya mati. 11. Samam artinya tuli. 12. Al-umyu artinya buta. 13. Al-bukmu artinya bisu. 14. Ajizan artinya lemah. 15. Mukrohan artinya yang tidak menentukan. 16. Jahilan artinya yang bodoh. 17. Yatiman artinya yang mati. 18. Asomma artinya yang tuli. 19. A'ma artinya yang buta. 20. Abekam artinya yang bisu. Nah, tugas 1. Tulis kembali pengertian sifat mustahil bagi Allah ke dalam buku tulismu. 2. Catat kembali 20 sifat mustahil bagi Allah ini ke buku tulismu. 3. Nah, ingat-ingat kembali sifat-sifat wajib yang 20
dengan kebaliknya sifat-sifat mustahil bagi Allah yang 20 ini juga. Pembagian sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat-sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Karena itu jumlahnya sama, yaitu sebanyak 20 sifat. Dan pembagiannya juga sama, yaitu dibagi 4 bagian. Adapun pembagian sifat-sifat mustahil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat mustahil dari sifat manusia ada 1, yaitu Adam. Yang kedua, sifat mustahil dari sifat salbiah ada 5, yaitu hudus, fana, mumazalatuhu lil hawadis, ihtiyajuhu li ghairihi, ta'adud. Yang ketiga, sifat mustahil dari sifat ma'ani ada 7, yaitu ajes, karoha, jahal, maun, samam, umi, bukem. Yang keempat, sifat mustahil dari sifat maknawiyah ada 7, yaitu ajizan, mukrohan, jahilan, mayitan, azam, akma, abekam. Nah, untuk memahaminya, pembagian menjadi 4 bagian itu sama seperti sifat wajib dibagi 4, sifat mustahil juga dibagi 4. Yang pertama, sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiah ada 5, sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah ada 7. Sifat maknawiyah ini mengikuti sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani ada 7, maka sifat maknawiyah ada 7. Coba anak-anak lihat sifat ma'ani beserta artinya yang ketujuh itu, maka setelah anak faham yang 7 itu, anak-anak insya Allah juga akan faham dengan sifat maknawiyah yang 7 itu juga. Karena sifat ma'ani artinya hampir mirip dengan sifat maknawiyah. Jadi jumlah semuanya ada 20. Tugas 4. Tulis juga pembagian sifat mustahil bagi Allah ini ke dalam buku tulismu. Kelima, tulis juga pengertian sifat jaiz bagi Allah ke dalam buku tulismu. Mengapa harus menulis? Dengan menulis, kita harus membaca. Dengan membaca, kita akan tahu dan mengerti. Baiklah, kita lanjutkan. Sifat jaiz bagi Allah. Pengertian sifat jaiz bagi Allah. Kata jaiz menurut bahasa berarti boleh. Sifat jaiz bagi Allah berbeda dengan sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Sifat jaiz Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Allah bebas tidak menciptakan atau menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi hari ini. Silakan pelajari dan kerjakan tugasnya. Ingat, dalam belajar, sabar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.